Ada saatnya hati manusia mencapai titik yang paling rapuh. Dada terasa sesak, napas berat, dan doa menjadi satu-satunya bahasa yang tersisa. Dalam kesunyian malam, di antara linangan air mata yang tak tertahankan, kalimat itu terucap lirih. Ya Allah, aku sudah tidak kuat. Kalimat yang lahir bukan dari bibir yang pandai berkata-kata, melainkan dari jiwa yang telah diuji berkali-kali. Ujian yang datang silih berganti bagai ombak yang tak pernah berhenti memukul karang. Kehidupan memang tak selalu indah seperti yang kita bayangkan. Ada masa di mana langit terasa begitu gelap seolah tak ada celah cahaya yang mampu menembusnya. Kita bertanya-tanya sampai kapan, mengapa aku, dan dalam pertanyaan-pertanyaan itulah kita sebenarnya sedang dipeluk oleh sebuah hikmah yang belum terlihat bentuknya. Ujian itu meski terasa pedih bukanlah bukti kebencian Allah, melainkan tanda perhatiannya yang tak terbatas. Di balik setiap kesulitan, Allah sedang mengajari kita tentang ketabahan, tentang pengharapan, dan tentang berserah diri. Ia ingin kita datang mendekat, bukan menjauh. Ia ingin kita memanggil namanya dengan sepenuh hati. Bukan hanya ketika kita bahagia, maka ketika hati kita merasa lemah, ketika lisan kita bergetar mengatakan, "Aku tak sanggup lagi." Sesungguhnya kita sedang berada di gerbang pertolongannya. Bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita lemah. Justru pada titik inilah kekuatan seorang hamba sejati lahir. Kekuatan untuk sujud lebih lama, menangis lebih dalam, dan memohon lebih tulus. Karena tak ada tempat yang lebih aman untuk menaruh seluruh luka selain pada pemilik jiwa ini. Allah yang maha lembut yang mendengar bisikan terdalam, yang mengerti bahkan sebelum kita mengucapkannya. Maka saat hidup terasa seperti badai yang tak pernah reda, jangan buru-buru menilai bahwa Allah meninggalkanmu. Ia tak pernah pergi, Ia ada lebih dekat dari urat lehermu. Dan kalimat, "Ya Allah, aku sudah tidak kuat" bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjalanan menuju ketenangan hakiki. Mengapa ujian hidup itu datang silih berganti? Hidup di dunia bukanlah tempat istirahat, melainkan ladang ujian. Allah sudah menegaskannya dalam firman-Nya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman dan mereka tidak diuji"? Quran Surat Al-Ankabut, ayat 2. Ayat ini seakan menjadi pengingat bahwa iman bukan sekadar pengakuan di lisan, tetapi akan diuji dengan berbagai peristiwa dalam kehidupan. Ujian bukanlah tanda bahwa Allah membenci kita, melainkan bukti bahwa Allah sedang memperhatikan dan mengangkat derajat kita. Ujian datang silih berganti agar kita tidak menetap dalam zona nyaman. Andai hidup selalu mudah, mungkin kita akan lupa siapa yang memberi kemudahan itu. Andai semua keinginan segera terkabul, mungkin hati akan menjadi sombong, merasa mampu tanpa Allah. Maka kesulitan menjadi cara Allah membentuk kita. Ia menaruh beban di pundak kita bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk melatih otot-otot kesabaran agar semakin kuat. Ada ujian datang berupa kehilangan. Seseorang yang kita cintai pergi, rezeki yang kita harapkan terhenti, atau harapan yang tiba-tiba runtuh. Saat itu hati kita belajar untuk tidak menggantungkan sepenuhnya pada dunia. Allah ingin kita mengerti bahwa hanya Dia yang kekal, hanya Dia yang mampu menenangkan luka terdalam. Ada pula ujian berupa kekecewaan. Sahabat yang kita percayai berkhianat, doa yang terasa tak kunjung diijabah, atau perjuangan yang seolah sia-sia. Namun justru disitulah Allah sedang melatih kita untuk menata niat. Apakah kita berbuat hanya karena manusia ataukah benar-benar karenanya? Apakah doa kita tulus meminta atau hanya sekedar rutinitas tanpa pengharapan sejati? Ujian juga bisa datang berupa kelapangan. Banyak yang lupa bahwa kekayaan, kedudukan, dan kesehatan pun adalah bentuk ujian. Kadang inilah yang lebih berbahaya, sebab dalam kelapangan kita bisa terbuai, merasa aman, dan lupa berterima kasih. Maka ujian dalam bentuk kesenangan justru seringkali lebih sulit daripada kesulitan. Karena tidak semua orang mampu bersyukur dengan tulus. Jika kita merenung, setiap ujian selalu membawa pesan, tidak ada yang datang sia-sia. Rasa sakit mendidik kita untuk bersabar. Kehilangan mengajarkan arti ikhlas, kesempitan membuat kita rendah hati, dan keterlambatan doa melatih kita untuk tetap percaya. Maka janganlah hati ini salah paham terhadap Allah. Ketika ujian datang silih berganti, itu bukan karena Allah ingin melemahkanmu, melainkan karena Allah ingin mendekatkanmu. Seperti besi yang ditempa dengan api agar menjadi pedang yang tajam.
Demikianlah jiwa seorang hamba ditempa dengan ujian agar semakin matang, semakin kokoh, dan semakin siap menghadapi kehidupan berikutnya. Kehidupan yang abadi di akhirat. Saat kekuatan manusia mencapai batasnya, Allah yang menyempurnakan. Ada saatnya manusia merasa benar-benar lelah, hati terasa penuh, tubuh letih dan pikiran seakan tak sanggup lagi menanggung. Pada titik itulah kalimat lirih sering terucap, "Ya Allah, aku sudah tidak kuat." Seolah semua daya upaya yang kita miliki telah habis dan yang tersisa hanyalah rasa pasrah. Namun justru pada titik inilah Allah ingin memperlihatkan kebesarannya. Allah ingin kita menyadari bahwa manusia memang lemah. Kita tidak diciptakan untuk berjalan sendiri, tidak diciptakan untuk menanggung semua beban dengan kekuatan yang terbatas. Allah lah yang menjadi tempat bergantung sebagaimana firman-Nya. Allah adalah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung. Quran Surat Al-Anfal, ayat 40. Kelelahan bukanlah tanda kekalahan, ia hanyalah cara tubuh dan jiwa memberi isyarat bahwa sudah saatnya kita berhenti bersandar pada diri sendiri dan mulai bersandar penuh pada Allah. Karena manusia tidak pernah diciptakan untuk kuat selamanya. Kekuatan manusia hanyalah titipan. Dan bila habis itu bukan akhir dari segalanya, melainkan undangan untuk mendekat pada sangat. Bayangkan seseorang yang hampir tenggelam di tengah laut. Ia mengayuh tangannya sekuat tenaga, berusaha menahan arus hingga akhirnya tenaganya habis. Pada detik itulah ia berteriak minta tolong. Teriakan itulah doa. Dan pertolongan Allah tidak pernah terlambat. Allah mungkin membiarkan kita berjuang lebih dulu agar kita tahu betapa lemahnya diri ini. Lalu agar kita benar-benar mengerti bahwa keselamatan sejati hanya darinya. Saat kekuatan manusia mencapai batasnya, Allah lah yang menyempurnakan. Bukan berarti kita gagal, justru di sanalah iman diuji. Apakah kita memilih menyerah pada keadaan atau menyerahkan diri kepada Allah? Apakah kita hanya mengeluh atau kita mampu menjadikan keluhan itu sebagai doa? Ketahuilah Allah tidak pernah meninggalkan ham. Bahkan ketika lidah kita keluh, hati kita penuh dan air mata menjadi bahasa terakhir, Allah mendengarnya. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Jalan keluar itu bersama kesulitan dan bersama kesulitan ada kemudahan." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini bukan sekadar janji, tetapi pengingat bahwa kesulitan tidak pernah datang sendirian. Ia selalu membawa pasangan kemudahan. Jika kita merasa pintu-pintu tertutup, yakinlah Allah telah menyiapkan pintu lain mungkin yang belum kita lihat. Maka ketika kita berbisik dan "Ya Allah, aku sudah tidak kuat," jangan merasa itu tanda kehancuran. Justru itu adalah pintu awal untuk menguat. Karena pada saat kita berhenti mengandalkan diri sendiri, saat itulah kita mulai benar-benar bergantung pada Allah. Dan bergantung padanya adalah sumber kekuatan yang tak akan pernah habis. Musik, menemukan ketenangan dalam sujud dan doa. Ketika ujian menimpa, banyak orang mencari pelarian. Ada yang sibuk menenggelamkan diri dalam kesibukan. Ada yang melarikan diri pada hiburan. Ada pula yang mencoba menutupi luka dengan tawa palsu. Namun sebesar apapun usaha itu, hati tetap terasa kosong. Luka tidak sembuh semakin dalam. Sebab ketenangan sejati tidak akan pernah ditemukan kecuali dalam satu jalan. Kembali kepada Allah, bersujud dan berdoa kepadanya. Allah berfirman dengan penuh kelembutan, "Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini bukan sekedar nasihat, tetapi kunci. Hati manusia tidak diciptakan untuk menemukan tenang di dunia yang fana. Ia hanya akan benar-benar damai ketika dekat dengan penciptanya. Karena itu saat dada terasa sempit, sujudlah lebih lama. Saat pikiran terasa sesak, bacalah doa dengan sepenuh jiwa. Sujud adalah posisi paling rendah di hadapan Allah. Tetapi justru disitulah manusia mencapai kedudukan paling tinggi. Dalam sujud kita mengakui kelemahan, menaruh seluruh beban, dan membiarkan Allah yang Maha Kuat menggantikan daya kita yang terbatas. Air mata yang jatuh di atas sajadah bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hati masih hidup, masih terhubung dengan Rabb-Nya. Doa pun bukan sekadar permintaan, tetapi juga pengakuan. Dengan berdoa kita berkata pada diri sendiri, "Aku tidak mampu tapi Tuhanku mampu. Aku terbatas tapi Dia tidak terbatas. Aku lelah tapi Dia tidak pernah lelah mengatur seluruh alam." Itulah mengapa doa menjadi kekuatan terbesar seorang mukmin. Rasulullah bersabda, "Doa adalah senjata orang beriman, tiang agama, dan cahaya langit serta bumi." Hadis riwayat Hakim.
Maka jangan pernah remehkan doa walau hanya satu kalimat lirih. Ya Allah lapangkanlah hatiku atau ya Allah beri aku kekuatan. Bahkan doa yang penuh tangis tanpa rangkaian kata indah lebih dicintai Allah karena lahir dari hati yang tulus. Sungguh ketenangan itu hadir bukan ketika masalah hilang, melainkan ketika hati yakin bahwa Allah selalu ada. Bisa jadi masalah masih ada, air mata masih menetes tetapi dada tidak lagi sesak karena kita tahu Allah yang menanggungnya bersama kita. Sujud dan doa adalah dua sayap yang akan membuat jiwa kembali terbang. Keduanya menuntun kita dari kegelapan menuju cahaya, dari kegelisahan menuju ketenangan. Maka jika hari ini kau merasa lemah, jangan jauh dari sajadahmu. Jadikan sujud tempat beristirahat, jadikan doa sebagai nafas, dan biarkan hatimu diselimuti oleh ketenangan yang hanya Allah mampu berikan. Harapan selalu ada, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Musik, di saat hidup terasa berat, seringkali hati berbisik, mungkin Allah sudah meninggalkanku. Pikiran itu muncul karena doa belum dijawab, ujian tak kunjung reda, dan jalan keluar belum terlihat. Namun ketahuilah itu hanyalah bisikan kelemahan bukan kenyataan. Allah tidak pernah meninggalkan hamba, bahkan sekejap pun Allah sendiri berfirman dengan penuh kasih. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 186. Ayat ini adalah janji yang tak tergoyahkan. Allah dekat, lebih dekat daripada siapapun yang kita andalkan. Jika kita merasa jauh, itu bukan karena Allah menjauh, melainkan karena kita yang melangkah terlalu jauh darinya. Harapan selalu ada bahkan dalam gelap yang paling pekat. Ingatlah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Beliau berada di perut ikan, di kedalaman laut dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Tidak ada manusia yang bisa mendengar suaranya. Tidak ada jalan keluar yang tampak. Namun beliau tetap berdoa dengan doa yang begitu agung. La'aha antahaka intuin. Dan Allah pun mendengar. Allah selamatkan beliau dari kesulitan yang tampak mustahil. Itu adalah bukti nyata bahwa harapan tidak pernah mati selama kita masih mau berdoa. Begitu pula dalam hidup kita. Saat semua pintu tertutup, percayalah Allah masih menyisakan celah yang belum kita lihat. Saat hati merasa hancur, percayalah Allah sedang menyiapkan penyembuhan yang lebih indah. Dan saat kita berbisik, "Ya Allah, aku sudah tidak kuat," percayalah Allah sedang menyiapkan kekuatan baru yang lebih besar dari sebelumnya. Jangan pernah biarkan rasa putus asa mencuri cahaya imanmu. Karena putus asa adalah bisikan setan. Sementara harapan adalah hadiah dari Allah. Selama kita masih bersujud, masih berdoa, masih menyebut namanya, itu artinya Allah masih memberi kesempatan, Allah masih membuka jalan, dan Allah masih menaruh perhatiannya pada kita. Maka tanamkan keyakinan ini dalam hati. Ujian bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan tanda cinta. Allah ingin kita lebih dekat, lebih kuat, lebih matang, dan setelah kesulitan itu akan datang kemudahan. Sebagaimana firman-Nya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dua kali Allah menegaskan agar hati kita tidak ragu. Karena bagi Allah memberi jalan keluar itu mudah. Maka jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya. Allah selalu ada, selalu mendengar dan tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika dunia seakan berpaling. Ya Allah, aku sudah tidak kuat. Musik, hidup tidak pernah lepas dari ujian. Ada masa kita kuat menghadapi segalanya. Namun ada pula saat di mana hati runtuh dan kita hanya mampu berbisik lirih. Ya Allah, aku sudah tidak kuat. Jangan merasa hina karena kalimat itu terucap. Jangan merasa lemah karena air mata menetes. Sesungguhnya pada saat itu kita sedang berada di titik paling jujur sebagai seorang hamba. Mengakui kelemahan diri di hadapan Allah yang Maha Kuat. Ujian yang datang silih berganti bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengangkatmu. Kelelahanmu bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk membuatmu kembali bersandar padanya. Air matamu bukan tanda kehinaan, tapi masih hidup, masih bergetar. Allah mengetuknya dengan ujian. Ingatlah doa yang lahir dari kelelahan seringkali menjadi doa paling tulus. Sujud yang disertai air mata seringkali menjadi sujud paling indah. Dan Allah dengan segala kasih-Nya tidak pernah menutup telinga dari doa-doa hamba. Bahkan ketika kau merasa sendirian, sejatinya kau sedang dipeluk oleh perhatian Allah yang tidak pernah hilang. Maka jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah menyerah.
Karena bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama air mata ada penghiburan dan bersama setiap doa yang kau panjatkan, ada Allah yang mendengar tanpa pernah jemu. Jika hari ini kau berkata, "Ya Allah, aku sudah tidak kuat." Maka jawabannya adalah biarkan Allah yang menjadi kekuatanmu. Bersandarlah padanya dan kau akan menemukan bahwa di balik rapuhnya dirimu selalu ada tangan Allah yang menopangmu.